Kali ini kita akan membahas film drama komedi berjudul Dumb and Dumber yang rilis pada tahun 1994. Film diawali dengan seorang supir bernama Lloyd Christmas yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika ia bertemu dengan penumpangnya yang bernama Mary. Lloyd pun hendak mengantar Mary ke bandara untuk menuju ke Aspen, Colorado, namun Mary tampak tegang ketika di dalam mobil, sehingga Lloyd pun berusaha menghibur Mary, namun tanpa disadari, ia malah menyebabkan kecelakaan di jalanan. Sesampainya di bandara, Lloyd tak sengaja melihat Mary yang meninggalkan kopernya di sana, sehingga ia pun langsung kembali ke bandara untuk merebut koper tersebut sebelum dua orang mencurigakan mengambilnya. Namun yang Lloyd tidak tahu, koper tersebut ternyata berisi uang tebusan untuk membebaskan suami Mary, dan koper tersebut memang akan diambil oleh dua orang mencurigakan tadi sebelum direbut oleh Lloyd untuk dikembalikan kepada Mary. Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan teman kamar Lloyd bernama Harry yang bekerja sebagai pengantar hewan peliharaan, dan tingkahnya sendiri juga tidak jauh beda dengan Lloyd. Seperti ketika ia sedang ditugaskan untuk menjemput anjing-anjing yang baru saja dimandikan, namun Harry malah mengemudi secara ugal-ugalan yang mengakibatkan semua anjingnya kembali kotor, sehingga ia pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Ketika mereka pulang ke rumah, tampak dua orang mencurigakan tadi bernama Joe dan JP mengikuti Lloyd hingga ke rumahnya untuk merebut kembali koper yang harusnya menjadi milik mereka. Joe dan JP pun mengetuk pintu rumah mereka, namun Harry dan Lloyd mengira bahwa mereka adalah penagih hutang, sehingga mereka langsung melarikan diri dari jendela rumahnya dengan membawa koper milik Mary. Saat Joe dan JP masuk, mereka pun tidak menemukan apa-apa, sehingga Joe mematahkan kepala burung milik Harry untuk memberi peringatan bagi mereka. Sebelum mereka kembali, Lloyd singgah terlebih dahulu untuk membeli beberapa kardus bir, namun sebelum itu, Lloyd menitipkan barang-barangnya kepada seorang nenek tua agar ia bisa menukarkan uang receh untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di dalam konter. Namun sialnya, Lloyd ternyata ditipu sehingga ia kehilangan semua barang-barangnya, dan ketika di rumah, Harry pun tampak sedih karena kepala burung peliharaannya yang sudah putus. Merasa lelah dengan kehidupannya di kota sekarang, Lloyd pun menawarkan Harry untuk pindah ke Aspen, namun Harry mengetahui bahwa niat Lloyd untuk pergi ke Aspen yaitu hanya untuk menemui Mary saja. Namun setelah Lloyd menjelaskan kondisinya, Harry pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk ikut Lloyd berangkat bersama ke Aspen. Keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat menggunakan mobil milik Harry, namun di tengah perjalanan, Harry menanyakan Lloyd dari mana ia mendapatkan uang sehingga bisa membeli makanan. Lloyd pun berkata bahwa ia menjual beberapa barang miliknya serta burung peliharaan Harry yang sudah ia selotip kepalanya, dan ia jual kepada seorang anak tetangganya yang buta. Di sisi lain, Joe dan JP mengetahui kepergian Harry dan Lloyd setelah mereka meninggalkan selebaran di depan pintu yang mengatakan bahwa mereka akan pergi menuju Aspen. Saat di tengah perjalanan, Lloyd tiba-tiba kebelat ingin pipis, dan ia akhirnya terpaksa pipis di botol bir yang terletak di belakang mobilnya, namun anehnya, air pipis Lloyd sangat banyak, hingga mencapai 5 botol bir. Tak lama setelah itu, ada seorang polisi yang hendak menilang mereka karena berkendara melewati kecepatan dan mengira mereka sedang mabuk setelah melihat botol bir di samping mereka. Polisi tersebut pun meminta botol bir yang sudah terisi air pipis Lloyd karena Lloyd dan Harry bertingkah aneh ketika ditanya. Namun setelah ia meminumnya, mereka pun langsung disuruh pergi oleh polisi tersebut. Malam harinya, karena Lloyd yang sangat terobsesi dengan Mary, ia sampai berimajinasi momen ketika ia berhasil bertemu Mary, lalu mengajaknya makan malam bersama di sebuah restoran. Anehnya sesampainya di sana, tampak pelayan restoran yang mencium tangan Mary, yang membuat Lloyd marah dan langsung menghajar seluruh pegawai di restoran tersebut, yang akhirnya dimenangkan oleh Lloyd. Namun imajinasi Lloyd harus terhenti ketika ia dikejutkan dengan sebuah truk yang hampir saja menabrak mereka.
Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Joe yang berpura-pura meminta tumpangan karena mobilnya mogok. Namun Joe yang sudah berada di dalam mobil langsung menyesal seketika karena tingkah aneh Lloyd dan Harry di mobil yang membuat Joe tampak tertekan selama perjalanan. Mereka bertiga pun akhirnya berhenti di sebuah tempat makan untuk makan siang dan Lloyd serta Harry kembali berulah dengan memakan cabai yang sangat pedas. Sedangkan Joe pergi keluar untuk menelepon bosnya yang bernama Nicholas dan mengabari bahwa ia akan meracuni Harry dan Lloyd dengan racun tikus yang sudah ia persiapkan. Ketika kembali, Harry dan Lloyd ternyata sudah menaruh cabai yang sangat banyak di makanan Joe, namun ternyata Joe memiliki penyakit lambung, sehingga ia langsung terbaring kesakitan dan langsung meminta obat. Lloyd dan Harry yang panik, lalu memberikan Joe obat yang banyak, yang ternyata racun tikus yang hendak dipakai untuk mereka, sehingga Joe pun langsung meninggal di tempat. Mereka yang panik, langsung kabur dari restoran tersebut meninggalkan Joe, dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun sayangnya, Lloyd yang tidak fokus, malah berbelok di jalan yang salah. Keesokan paginya, karena kehabisan bensin, mereka pun akhirnya berhenti di tengah jalan, dan Harry yang sudah terlalu kesal dengan Lloyd, akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki untuk kembali pulang, meninggalkan Lloyd sendirian. Tak lama setelah itu, Lloyd pun datang menggunakan sebuah skuter kecil, setelah ia menukarkan mobil Harry untuk menuju Aspen. Namun anehnya, bukannya marah, Harry malah tampak senang, dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di Aspen, mereka pun berusaha mencari informasi Mary, namun karena Lloyd tidak mengetahui nama belakang Mary, mereka pun tidak bisa menemukan informasi apa-apa, sehingga mereka pun menghabiskan malam yang dingin di sebuah taman di sana. Harry yang sudah muak dengan Lloyd, akhirnya berakhir berkelahi dengan Lloyd, namun di tengah-tengah perkelahian, mereka akhirnya melihat isi dari koper tersebut, yang ternyata menyimpan banyak sekali uang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menghambur-hamburkan uang tersebut dengan menginap di sebuah hotel mewah dan juga membeli sebuah mobil sport Lamborghini. Malam harinya, mereka akhirnya menemukan informasi bahwa keluarga Mary akan mengadakan sebuah pameran, sehingga mereka pun langsung hadir di acara tersebut untuk pergi menemui Mary. Namun karena Lloyd yang grogi, ia akhirnya menyuruh Harry untuk menemui Mary dan memperkenalkannya kepada Lloyd. Namun ketika hendak melakukan hal tersebut, ibu tiri Mary tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Harry untuk menemani Mary bermain ski keesokan harinya. Keesokan harinya, Harry malah berbohong kepada Lloyd dan mengatakan kepadanya bahwa Mary akan menunggunya di bar jam 10 pagi nanti. Ketika Lloyd menunggu Mary di bar, tampak Harry yang sudah berada di tempat ski bersamaan dengan Mary, dan mereka pun bermain es di sana, yang membuat Mary tampak sangat bahagia dengan tingkah aneh Harry. Lloyd yang sudah muak menunggu Mary yang tak kunjung datang, akhirnya mendapatkan informasi tempat tinggal Mary dari bartender di sana, dan ia pun langsung pergi menuju ke sana. Namun sesampainya di sana, ternyata bersamaan dengan Harry, yang baru saja kembali mengantar Mary, sehingga membuat Lloyd tampak sedih sekaligus terpukul. Malam harinya, Lloyd yang mengetahui bahwa Harry akan pergi ke rumah Mary, diam-diam menaruh obat pencahar di minuman Harry, dan memaksanya untuk minum, sehingga sesampainya di rumah Mary, ia pun langsung masuk ke dalam toilet. Namun tak lama setelah itu, Mary pun datang, dan memberitahu Harry bahwa toilet yang ia gunakan rusak, sehingga Harry yang panik pun berusaha membuang kotorannya melalui jendela rumahnya. Tampak Lloyd yang sangat bahagia sambilan berangkat menuju ke rumah Mary, dan sesampainya di sana, Lloyd pun mengatakan kepada Mary bahwa ia ingin mengembalikan kopernya dan meminta Mary untuk ikut mengambilnya di hotel. Sesampainya di hotel, mereka langsung disambut oleh Nicholas yang langsung menodongkan pistol kepada Lloyd, dan Lloyd akhirnya mengetahui bahwa uang yang ia habiskan ternyata untuk menebus suami Mary yang diculik. Di lain sisi, Harry tampak sudah kembali ke hotel, namun ia tiba-tiba dicegat oleh seorang wanita
dan ketika ia kembali ke kamar, tampak Lloyd dan Mary yang sudah diborgol di tempat tidur mereka. Terlanjur kesal, Nicholas pun menanyakan siapa yang akan dibunuh duluan. Dan tanpa berpikir panjang, Nicholas pun langsung menembak Harry. Namun ternyata, ia sudah dilengkapi dengan rompi anti peluru dan langsung menembak kembali Nicholas. Namun sayangnya semua pelurunya meleset. Tak lama setelah itu, para FBI pun datang membekuk Nicholas, dan ternyata wanita yang mencegat Harry juga adalah anggota FBI untuk memberikan pelindung serta pistol kepada Harry. Setelah itu, suami Mary akhirnya dibebaskan, dan Lloyd yang kesal, lagi-lagi berimajinasi menembaki suami Mary secara membabi buta. Namun imajinasinya terhenti setelah Mary memperkenalkan suaminya yang bernama Bobby. Di akhir cerita, mereka pun berjalan kaki pulang karena motor mereka rusak. Lalu tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan sebuah bus berisi wanita memakai bikini yang menawarkan mereka untuk mengoleskan minyak di tubuh mereka. Namun Harry malah menyuruh mereka pergi ke arah kota untuk mencari pria lain untuk mengoles tubuh mereka. Tak lama setelah itu, Lloyd pun mengatakan kepada Harry bahwa ia sangatlah bodoh dan kembali mengejar bus tersebut untuk mengatakan Harry salah memberikan informasi bahwa arah menuju kota, yaitu arah kebalikannya. Dan begitulah akhir cerita dari film Dumb and Dumber. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.